A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk ibu-ibu pengurus Aduha dan ibu-ibu pendiri Aduha ya Bu ya, Bu Depanani yang terus bertahan ya. Betty, Bu Eli, Bu Tuti, Bu Nunuk juga. Ada teman saya juga ikut, Bu Ella dan ibu-ibu semua. Terima kasih, hari ini kita dipertemukan Allah ya Bu ya. Kebetulan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semoga kita yang ada di sini semua selalu mendapat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu masih ingat nama saya? Masih. Saya tuh rindu sekali sama ibu-ibu ini. Lama saya tidak kesini ya. Saya selalu mendoakanmu ya Allah, semoga ibu-ibu Aduha selalu utuslah seorang rasul kepada mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, yang akan mengajarkan hikmah Quran dan Sunnah, yang akan mensucikan mereka. Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Akhirnya Allah mengutus saya ke sini lagi Bu. Ya. Nah, masih ada yang ingat bahwa saya sekilas ya Bu ya. Saya ingatkan waktu pelajaran yang bawah sini bahwa Al-Quran itu saya sedang kampanye sebenarnya Bu. Oh, ibu-ibu langsung gini ya. Saya bukan kampanye mau jadi caleg. Saya kampanye Al-Quran supaya ibu-ibu yuk kembali ke Al-Quran. Back to Holy Quran. Ya, keren gak Bu? Keren ya. Terserah yang mau ikut caleg, terserah masing-masing berbuat ya Bu ya. Niatkan mereka mencari ridha Allah, kita juga nggak boleh seuzon. Saya kampanye kembali ke Al-Quran ibu-ibu ya. Nah, ingat ibu-ibu dicatat ya bahwa perintah Quran itu harus dicatat ya. Urusan yang kecil dan besar harus tercatat ya. Kan ada ayatnya waktu itu saya kasih. Saya cuma kembali ke belakang mengingatkan ibu-ibu bahwa Qurannya harus dibaca ya. Baca tuh ada di Quran surah 29 ayat 45 ya. Sekedar mengingatkan ibu ya. Surah setelah dibaca Qurannya dipelajari. Quran surah 3 ayat 79. Supaya paham kita harus belajar kan Bu? Setelah kita belajar kita akan paham. Di Quran surah Yusuf ayat 2. Setelah kita paham tuh, setelah kita paham, kita harus laksanakan, kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan ya. Pemahamannya tuh. Jadi maksudnya setelah pergi ke Aduha, haji setiap minggu, baca Quran, kan kita harus berubah lebih baik. Kalau ada yang tidak berubah lebih baik, ibu harus muhasabah. Saya ngajinya ngapain nih? Ya? Ada hasil nggak? Ada ngepet nggak buat saya, buat keluarga, buat semuanya? Ya, ngerti Bu? Nah, kalau saya ngomong kecepatan, diingatkan ya. Oh, agak cepat ya. Biasa Bu, istri pembalap biasa dibalap, jadi cepat terus. Ya, tadi ingatkan, Qurannya dibaca. Setelah dibaca, dipelajari, dia paham, akhirnya dapat kepahaman. Kalau ibu udah paham, ibu harus praktekkan ya. Setelah praktekkan, ibu harus siarkan. Misalnya harus ta'awuz, harus memaafkan, semua ada di Quran. Apa yang gak ada dalam Al-Quran? Ya, semua ada, tapi ibu harus baca artinya. Kalau bagian tajwid sama Bu Depanani, kalau saya terus terang tajwid saya mundur Bu ya. Kadang-kadang saya hari ini bisa lancar, hari ini saya enggak lancar lagi bacanya. Itulah bahwa Allah tuh memberikan ilmu ini masing-masing, jadi kita enggak boleh rakus ya. Nah, bagian tajwid beda ya Bu Depanani ya Bu Dea. Ya. Jadi setelah paham, ibu amalkan dalam sehari-hari. Ibu pasti harus berpikir, kenapa sih hidup saya susah misalnya Bu ya. Kenapa sih saya ada masalah? Coba ibu kembali ke Al-Quran. Mungkin yang kita lakukan jauh dari Al-Quran, jauh dari keinginan Allah. Kalau Al-Quran kan udah dikasih Allah nih untuk petunjuk loh Bu, untuk petunjuk. Boleh dengan bahasamu. Setelah ngaji tajwid bahasa Arab,
Boleh dengan bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Kalau kita orang Arab, kita paham, kita tidak masalah, bisa langsung paham ya Bu ya. Ya ayyuhallazina amanu. Mereka udah paham, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita kan belum tahu. Kalau orang Arab bilang ente bahlul, kita bilang amin ya amin. Pokoknya Arab-Arab tuh minded kita, apapun yang dibilang amin kan belum tentu ya. Arab pasal sama Arab Al-Quran kan lain Bu, beda ya. Nah, jadi saya cuma mengingatkan Qurannya baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Siarkan kenapa siarkan? Siarkan harus selalu kita pakai dalam kehidupan, harus selalu mengingatkan. Karena apa? Karena Quran itu dijadikan Allah, diciptakan Allah dan Allah akan memeliharanya. Gak usah takut kita pakai Al-Quran Bu. Kalaupun ada oknum seperti saya lah ya Bu ya, saya ini minta maaf sekali, bukan berarti saya di sini lebih baik apa enggak. Saya lagi belajar bertobat, memperbaiki diri, mengadakan perbaikan diri, ingin menjadi orang yang baik dan benar. Tentulah harus ada pakai petunjuk yang benar ya. Petunjuk yang benar alhamdulillah saya temukan di Al-Quran. Jadi ibu harus percaya sama Al-Qurannya, jangan sama saya, kan kita ada yang baru kenal ya. Kan? Lihat yang saya omongkan ya. Jangan lihat saya kalau kenal, ih siapa dia nih, kau nih biasa nongki di kafe. Iya iyalah. Kan? Kafe kita duduk tapi bisa sambil buka Quran kan? Bisa sambil berbuat baik ya. Karena Allah kan bukan cuma ada di masjid ya Bu. Allah kan di mana-mana nih, Allah ikut selalu di hati kita. Belajar ya Bu ya, saya juga belajar. Suka lupa Bu, saya suka lupa kalau Allah tuh ikut sama kita ya. Bahwa kalau kita ingat Allah selalu ikut, insya Allah kita tidak akan berbuat jahat. Ya, kalau mau jahat kembali lagi ingat astagfirullahaladzim ya. Oke itu Bu. Sekarang pembahasannya, Ibu keluar dulu ya. Ibu catat bahwa urusan yang kecil dan besar harus tertulis. Baca dulu ya Quran surah 54 ayat 53. Jadi ibu harus catat ya Bu. Nanti pulang dipelajari lagi. Jadi ada hasil nih, pulang ngapain aja ngaji. Gak ngepet. Surah 54 ayat 53. Baca. Mohon maaf ya ibu-ibu, tadi kan udah tajwid, sekarang langsung terjemahannya ya. Izin ya Bu, boleh? Siapa yang udah dapat? Ibu kan? Kan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala amalan yang kecil atau yang besar semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Sungguh orang-orang yang Ayo udah dapat Mbak ini aja. Dengar Bu ya, disimak. segala amalan yang kecil atau yang besar semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi Quran tuh Bu redaksinya beda-beda, tapi intinya bahwa urusan yang kecil dan besar harus tertulis ya Bu ya. Hari ini Ibu harus tulis nih apa yang saya sampaikan ayatnya, karena ini kan urusan besar. Al-Quran urusan besar atau kecil Bu? Nah harus tertulis, harus tertulis ya Bu ya. Karena kita yang kita tulis aja lupa, apalagi nggak kita tulis. Ya utang aja kita tulis, masa Quran petunjuk kayak kita tulis? Atau pura-pura nggak punya utang, nggak ditulis. Ya Bu ya. Nah jadi tulis ya Bu ya, hari ini saya akan menyampaikan tema berbuat baik. Ibu tolong ingatkan kalau waktu saya tinggal sedikit, nanti ada pertanyaan, Ibu menjawab ya. Ya, oke, sama-sama belajar Bu ya, saya juga harus belajar. Jadi selama ini kenapa sih kita harus berbuat baik Bu? Karena Allah menyukai orang berbuat baik ya. Ibu-ibu mau disukai Allah enggak?
Nah, Qurannya surah 2 ayat 195. Saya jangan sampai ke belakang ya Bu ya, pinjam mic. Pinjam mic satu lagi. Surah 2 ayat 195. Bu, tes. Ibu ini mau baca. Mbak Nunung, masya Allah ketemu di sini. Saya kemarin arisan Pak Ibu ini nih Bu. Nanti dipromosikan. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kan? Situ Allah ada bilang berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayo Bu, berbuat baik Bu, mumpung itu belum dipanggil Allah, ya. Nanti ada caranya berbuat baik yang diridhoi Allah itu seperti apa sesuai Al-Qur'an ya. Oke. Setelah itu, Ibu buka lagi Quran surah 2 ayat 148. Siapa lagi mau baca? Sebelah sini. Bu, ayo Bu, cepat Bu, ini kesempatan Ibu menggapai ridha Allah. Surah 2 ayat 148. Yang udah bisa angkat tangan. Baca ya Ibu sini. Jangan pas mau bagi hadiah yang banyak tunjuk tangan ya, nanti saya intai nih siapa yang banyak. Maaf ya Bu ya, bercanda. Surah 2 ayat 148. Mbak Yaya kah? Masya Allah, lihatlah ketemu kawan-kawan. Mbak Yaya rupanya. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu ke dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Masih ya Mbak Yaya. Nih, Mbak Yaya ini suka ke kami. Masya Allah ketemu Bu, setia. Masya Allah. Lihatlah. Bu, kita dipertemukan Allah nih. Semoga kita semuanya diketemukan Allah di surga ya Bu ya. Amin. Masya Allah. Amin. Sila Bu, sila Bu. Terus tadi ibu-ibu udah tahu kan bahwa Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah, sekarang kita berlomba-lomba berbuat baik, ya Bu ya. Nah, berbuat baik itu kenapa sih Bu? Udah Allah sukai. Kenapa harus berbuat baik dibela-belain, harus bersedekah, harus berbaik? Karena Allah beserta orang yang bertakwa dan berbuat baik. Beserta itu maksudnya apa Bu? Beserta itu selalu bersama-sama nih, dijaga nih, kata Allah. Hei malaikat, jaga itu si fulan yang suka berbuat baik. Kalau dia mau jatuh, tidak jadi Bu, ada yang jaga. Karena apa? Dia berbuat baik beserta itu selalu bersama Allah. Ibu mau nggak seperti itu? Nah ya, Quran surah 16 ayat 128. Buka Bu. Siapa yang udah bisa angkat tangan. Surah 16 dan 128. Ayat depan. Ya. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke? Ya Bu ya. Tadi udah ada Allah menyukai orang berbuat baik, Allah beserta orang berbuat baik. Nah, sekarang Ibu harus ada aturannya nih berbuat baik nih. Misalnya Ibu ya, Allah kasih suami Ibu lah ngasih gaji 10 juta sebulan. Ibu kasihkan semua kan? Kasih semua saking mau dibilang baik nih, kasih semua atau kasih 50% kira-kira? Enggak kan Bu kan? Pakai logika dong. Quran kan juga ngajarkan kita pakai logika, bukan tentang baik kasih semua lah. Habis itu tagihan listrik belum bayar, jadi Bu ya, uang sekolah anak belum bayar. Ya udah nggak seperti itu ya. Nih buka nih aturannya satu. Quran surah 2 ayat 219. Buka. Surah 2 itu surah Al-Baqarah ayat 219. Bu ya, kiri ya Bu.
219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Nah, Bu, sedekahkan satu kelebihan dari yang diperlukan. Gajinya 10 juta, diperlukan bayar ini bayar itu 8 juta, sisa 2 juta. Boleh Ibu mau kasih segitu? Kan tadi kan kata Allah kelebihan setelah yang diperlukan. Allah tahu Bu keperluan kita, ya. Oke, itu ya Bu ya. Terus Ibu buka lagi. Kalau Ibu kira-kira mau pakai persen, di Quran surah 8 ayat 41. Ada itu berapa persen? 1/5 coba. Siapa mau baca? Ibu deh. Nah, Ibu ini rajin nih masuk surga Dan nanti. ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari firman, yaitu pada hari pertemuan dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, coba baca lagi. Ibu-ibu harus, Bu, ini kita nih baca Quran, malaikat mencatat, hati kita sucikan, bersihkan, jauhkan dulu pikiran macam-macam ya. Fokus dulu Bu, ini yang kita sampaikan ayat Al-Quran ya. Nanti ibu-ibu pasti dicatat nih di sini nih. Oh, dia lagi menyimak ayat-ayatku, firmanku ya. Jangan lihat saya Bu, saya ini masih belajar, masih jahiliyah. Tapi kalau saya nggak ciar terus, nanti saya dilakukan Allah, karena ada ayatnya juga kan. Saya juga lagi belajar, jadi maaf kalau memang saya salah atau belum pantas ya Bu ya. Kita sama-sama belajar ya. Ulangi lagi, seperberapa harus kita sedekahkan ya. Surah 8 ayat 41. Siapa mau baca lagi? Surah 8 ayat 41. Nah, Ibu ini. Betul Bu ya, Bu ya? Sebentar. Teman saya itu. Teman saya ini mau berbakti buat negara. Kalau Ibu mau, boleh silahkan. Bu Agustia Tugang, DPR RI. Bismillah ya Bu ya. Surah Al-Anfal ayat 41. Terjemahan Surat Al-Anfal ayat 41. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah. Dua pasukan maksudnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makasih Bu. Jadi ibu-ibu itu 1/5. 1/5 itu kira-kira berapa persen Bu misi Bu ya? Berapa persen 1/5? 20 ya Bu ya. Pintar ibu-ibu, matematikanya dapat 9 ya. Jadi Bu, dalam Quran bukan 2,5%. Selama ini kan kita 2,5%. Tapi itu terserah ibu-ibu ya, mau ikut ya. Kalau saya sih ikut Al-Quran, lagi belajar ya. 20%. Kalau kita nggak mampu, nanti ada ayatnya lagi sesuai kesanggupan ya. Baiknya Allah tuh Bu.
Karena kita ini banyak inilah, banyak itulah ya. Belajar Bu, saya juga belajar. Kalau udah mulai besar, misalnya 10 juta, keluarnya berapa Bu? Kalau suami kita kasih gaji duit bulanan 10 juta, kita keluarkan berapa persen? 2 juta ya Bu ya. 10% dari 10 juta 1 juta kan, 20% berarti 2 juta. Kalau yang mau belajar silahkan. Kalau yang belum mampu, lihat Qurannya surah 7 ayat 42 sesuai kesanggupan ya. Mana ibu nunjuk nih? Surah 7 ayat 42 ibu ini ya, ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah ibu ya. Ya tuh baiknya Allah tuh sesuai kesanggupan. Kesanggupan kita beda-beda ya Bu ya. Ya. Nah, tapi ibu coba belajar kalau kita mau disukai Allah, ya. Ingat ya, kapan saja, di mana saja. Terus kepada siapa kita berbuat baik? Ya? Sesama orang Islam aja. Hah? Semua makhluk ciptaan Allah. Quran surah 21 ayat 107. Berbuat baiklah kepada semua ciptaan Allah. Ibu boleh siapkan jagung, buat ada burung, kucing kasih ikan. Pokoknya semua Bu. Orang beragama lain juga wajib kita berbuat baik karena semua ciptaan Allah, aset Allah ya Bu ya. Jangan kita pilih-pilih ya. Oke, Ibu baca. Siapa mau baca Quran surah 21 ayat 107. Berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah, ciptaan Allah ya. Tuh, mana yang mau angkat tangan? Ibu ini. Ibu-ibu ini enggak mau masuk surga ke? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malu. Dan tiadalah kami Bu, maaf Bu, maaf ya ibu-ibu lupa ya pelajarannya. Bahwa kalau mau ngaji harus ta'awuz dulu. Surah 16 ayat 98, mohon perlindungan dulu dari setan terkutuk karena setan tidak suka kita ngaji Bu ya. Coba buka Bu, surah 16 ayat 98. Buka dulu, ingatkan wajib mohon perlindungan dulu. 16 ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, silakan ta'awuz dulu Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang tadi 21107 ya. Hamba berlindung dari godaan setan yang terkutuk, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, bukan? Kita ini diciptakan Allah untuk menjadi rahmat bagi semua ciptaan Allah, ya. Jadi jangan pilih-pilih, ingat semut juga harus ada rezekinya. Nanti ada yang bilang, aku ya tak ada duit, aku nih orang miskin, mana gak aku nak sedekah, aku yang harus diterima sedekah. Ya Allah, coba Ibu buka Quran surah 6 ayat 57. Surah 6 ayat 57. Jangan ngaku tak ada duit, nanti tak ada duit terus. Paksakan Bu keluar, paksakan. Walaupun sedikit kan Allah tahu kesanggupan kita Bu ya. Surah 6 ayat 5 berapa sih? Surah 6 ayat 57 ya? Lupa jadi saya tadi itu. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk bukan ayatnya. Salah, nanti saya ingat dulu. Ya udah nanti saya jadi lupa kan, makanya setan tadi menegur setan, jadi saya ditegur setan nih. Sok-sok lain katanya. Ya, enggak apa-apa, setan enggak apa-apa.
Kamu jangan ganggu aku nih setan. Kamu ganggu orang yang lain dulu sana, yang belum berhijrah. Aku belajar berhijrah. Ya Bu ya. Nah ingat tadi Ibu harus sedekah sesuai kesanggupan, kan? Jangan sampai nih Bu, nanti udah mau mati baru kita nyesal ya Bu ya. Ya, surah 63 ayat 10 dan 11. Ayo Bu, mumpung masih ada waktu, kita nggak tahu nanti kita keluar kita meninggal. Surah 63 ayat 10 dan 11. Ya belakang, angkat tangan. Mbak ini udah masuk surga, dia baca terus. Yang di belakang Bu. Ayo ibu-ibu, surah 63 ayat 10 dan 11. Siapa bagian belakang? Siapa yang mau pecah? Kan? Nanti kena intai malaikat nih ibu ini nih. Emang. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. 11 ya? 11. Siapa mau baca 11? Aku ya, tangan kiri. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah tidak akan menunda Bu. Kalau kita mau ditarik, dimatikan Allah, ya udah mau diapain lagi? Gak sempat Bu, mumpung masih ada nyawa di kandung badan. Dan Ibu ingat ya, berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, sebelum kematian menjemput kita. Ya Bu ya. Terus kalau kita udah sedekah nih Bu, ya udah sedekah, terus kita gimana sikap kita? Kadang-kadang kan ada orang minta bantu kita nih mana? Kau nih malah kau yang minta bantu aku, kan? Udah aku kasih kau dulu nih, jadi dibangkit-bangkit, Ibu ya. Jangan ya Bu ya, nih nanti hangus tuh amalannya. Surah 2 ayat 264. Surah 2. Surah Al-Baqarah Bu, surah 2 Bu. Ayat 264. Angkat tangan yang bisa Bu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Nah, Bu ya, jangan disebut-sebut. Belum. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukan berarti udah selesai Bu ya, belum. Bu, jangan kita udah kasih duit, kita menyebut-nyebut tadi ya Bu ya. Atau Ibu ceritakan ke orang, aku tuh bantu dia gini. Dia yang malah minta bantu. Jangan Bu, nanti angus sedekah kita ya. Jadi sekarang, kan Ibu udah tahu nih, sedekah boleh setelah keperluan Ibu ya. Kalau tahu keperluan Ibu apa. Terus 1/5 atau 20%, kan? Terus sesuai kesanggupan. Ya, sesuai kesanggupan. Allah tahu juga kesanggupan Ibu. Kalau Ibu udah sedekah, jangan membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit atau Ibu riak.
Ya, kenapa sih kita harus berbuat baik? Tadi di awal kan udah ada Allah bilang bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, jadi kita mau berbuat baik enggak, Bu? Nah, mau kan? Berbuat baik di mana saja ya, Bu ya. Nah, berbuat baik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke? Jangan sampai nanti setelah kematian datang kita baru mau berbuat baik, ya. Nih, kan udah ada yang nyampaikan nih, ibu-ibu pasti Pak Ustadz, siapapun pasti udah nyampaikan, yuk Bu, bersedekah, berbuat baik, ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Quran surah 39 ayat 56 sampai 58. Surah 39 ayat 56 sampai 58. Tangan, Bu. Surah 39 ayat 56 sampai 58. Nah, Ibu baca, Ibu ya. Oh, Ibu ini ya. Oh, Ibu ini. Tidak bentar ya, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku tidak kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termaksud orang kafir. Ya, masih ya, Bu. Ya, Bu ya. Jangan sampai pas kita udah dipanggil Allah, udah mati, Bang. Saya enggak ada nih, ada Pak Ustadz Lukman ada kasih ceramah. Bu Saada ada kasih ingatkan infak sedekah. Umi Leni juga ada walaupun masih belajar, Bu ya. Ya. Nah, ingatkan Bu ya. Saya juga mengingatkan Bu, kalau saya ngomong gini saya harus ingat untuk diri saya sendiri, ya. Satu lagi, apa sih manfaat sedekah, Bu? Kan Allah kan janji, Ibu terserah Ibu mau sedekah terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, silahkan Ibu pilih. Quran surah 2 ayat 271. Semuanya tinggal bahwa ada jatah buat kita, ada jatah hak orang miskin, kan? Nah, surah 2 ayat 271. Mbak yang cantik, silakan baca. Ayat. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, makasih ya, Mbak. Nah, kan Ibu boleh pilih, mau dinampakkan boleh, kalau lebih baik sembunyi-sembunyi. Terserah Ibu mau pilih yang mana, ya? Nah, ya, terserah Ibu. Nah, ya Bu ya. Jadi intisarinya Ibu harus berbuat baik, Bu. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita udah belajar di Quran ya, Bu. Jadi Qurannya jangan cuma Ibu baca, apalagi mau Ramadan, baca sampai 10 kali khatam. Tapi Ibu nggak tahu isinya. Makanya Ibu belajar tadi Quran harus dibaca, pelajari, pahami. Setelah paham kita amalkan. Setelah kita amalkan kita siarkan dan kita lestarikan sampai hidup kita mati. Ya. Nah, jadi sampai di situ intisarinya saya sampaikan. Karena pada harta kita ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Quran surah 51 ayat 19. Habis itu udah saya kasih pertanyaan. 51 ayat 19. Ya. Pada harta kita ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Nah, ya Ibu. Taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, pada harta kita, nama ibu siapa bu? Nah, misalnya bu ya, pada harta Bu Ani ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Jadi harus kita keluarkan, ya. Pada harta kita semua lah bu, ya. Nah, sekarang terserah ibu, saya udah nyampaikan kenapa saya kesini, walaupun saya tuh tahu saya ini belum apa-apa, baru belajar ya bu ya, tapi saya harus mensiarkan karena ada tanggung jawab saya sama Allah. Saya udah belajar, jangan ilmunya disimpan karena ini ilmu Allah. Kalau ibu-ibu ada pengajian lain mau panggil saya boleh, nggak usah mikir biaya. Nanti Allah yang kasih saya, ya. Sama-sama belajar ya bu. Nah, ibu lihat catatan, saya mulai bertanya-tanya. Oke, boleh. Tentang perampasan perang. Ya, hasil rampasan itu tuh bu, asalnya hasil kita kerja. Kita kan kerja berperang nih. Kita kerja melawan waktu, ninggalin keluarga, berjihad. Pokoknya setiap yang kita dapat itu 20%-nya buat. Kalau 12% itu dari mana ya? Kita kan biasanya sesuai petunjuk dari Ustadz lah, kita 2,5% Ya. dikeluarkan. Jadi kita selama ini 2,5%. Ya, itu Karena kan belum ada ketemu kayak di ini. Al-Quran. Ya, makanya Apakah sama dengan ini surat 841? lain-lain. 2,5% tuh saya nggak tahu dari mana. Tapi saya dulu juga saya ikut 2,5%. Tapi terserah ibu-ibu mau ikut ustadz ke ikut Al-Quran, saya terserah. Pak Ustadznya kan ada dasarnya juga. Iya, nanti tanya Pak Ustadznya ya. Pak Ustadz 2,5% itu dari mana? Nah, ya, yang ada di Quran itu Pak Ustadz 20% loh Pak Ustadz. Bu, 2,5%-nya susah tak keluar. Apalagi 20%, dapat THR nih 10 juta, keluarkan 2 juta. Ya Allah, aku ini belum beli baju lebaran. Ya, belum bikin kue kering, belum kue lapis sama elak crown. Apa gitu? Kan? Nah, sekarang ibu-ibu berpikir munajat mau keluarkan berapa? Kalau ibu udah sanggup silakan 20%, kalau enggak sesuai kesanggupan atau selebihnya dari keperluan ibu. Ya? Oke, Bu? Oke. Sekarang saya udah mau habis, nanti saya tanya. Ibu-ibu, bahwa sebelum ngaji kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan supaya tidak digoda. Quran surah berapa, ayat berapa? Nah kan, kalau udah ada pertanyaan, asih ada voucher, pasti cepat tunjuk tangan. Memang lagi itu. Nah, ibu lah. Itu surat 1698 setiap membaca Al-Quran Mas harus berlindung kepada Allah. Iya Bu, betul. Ibu mau apa? Ibu mau ratus ke, mau kerembat? Maaf, tanya dulu. Ibu masih ke dengan suami ibu? Masih lah Bu, maksudnya masih beromen-romen? Masih lah. Masih, ya Allah masih lah. Jujur lah, harus jujur. Ya udah. Ada serah ibu lah. Udahlah, saya kasih ibu kerembat gratis di Salon Muslimah Baiti Umi. Nih. Semangat Bu, buka catatannya. Makanya tadi urusan yang kecil dan besar harus tertulis, tercatat ya. Nih Bu, saya kasih ibu voucher kerembat di Baiti Umi. Iya ibu waktu itu dapat pensil kan? Masya Allah, makanya ibu aktif. Dapat 2 kali dah. Iya, Adil. Ibu-ibu semangat Bu ya, ini ada facial, ada kerembat, ada hadiah lain-lain lagi. Makasih ya Bu. Semangat Bu, tetap menyimak Quran. Nah,
Sekarang di mana lagi ya? Belakang Mas. Apa ya pertanyaannya? Tadi ada yang nanya apa pertanyaannya? Dia mau nepotisme. Di Quran surah berapa ayat berapa bahwa kita itu berbuat sesuai kesanggupan. Sesuai kesanggupan. Hai Mbak cantik sayang. Surah berapa? 7 ayat 42. Alhamdulillah. Ayo Mbak. Kita mau facial atau krembat? Krembat. Krembat aja, mukanya udah mulus. Krembat aja ya. Krembat baik ini. Oke ya Bu ya, semangat ya belakang nih, menyimak dah. Ibu-ibu di Quran surah berapa ayat berapa? Belum pertanyaannya dimulai. Quran surah berapa ayat berapa bahwa kita harus sedekah 1/5 atau 20%? Hah? Surah berapa? Berdoa. Surah 8 ayat 41. Berapa? Ayat 41. Surah berapa? Surah 8. Oke, kasih. Tadi kata ibu 5, enggak apalah, saya kasih 8 ulangi. Ini Bu, facial buat ibu. Apa ya tangan kiri di salon Muslimah Baik Umi. Ibu terserah ya mau pergi yang jalan perdana atau yang di Sungai Jawi boleh. Oke, selanjutnya kita belakang lagi. Kadonya kue kering nanti, sama kue elak, sumbangan dari elak kamu. Bu, nyimak nih yang belakang nih. Ibu-ibu, tadi ada catat bahwa sebelum mati yang datang kita harus berbuat baik. Jangan nanti ditanya Quran surah berapa ayat berapa, udah mati baru mau balik lagi nak berbuat baik. Mana angkat tangan? Surah berapa? Dua ayat. Ya, oke, terima kasih. Bangun Bu, ambil suratnya. Ya, sama. Ya. Satu lagi Bu, voucher saya tinggal 1. Bu, Ibu awal-awal ada nyatat enggak bahwa Quran tuh harus dibaca? Baca Quran surah berapa? Ibu udah. Ayo tengah. Bu, ini vouchernya bagus loh Bu. Ini vouchernya gratis. Iya. Gratis perawatan rambutnya berminyak rontok atau berketombe. Salon Muslim Asa kan nih? Allah, dia lagi ketemu kakak saya nih. Ibu nah, nanti Ibu Wati
sama-sama ngantar cucu di tempat les. Biarlah kita kan ketemu sama di sini. Sila Bu. Oh, Quran surah berapa? Iya yang itu. Iya yang itu bahwa kita tuh harus belajar supaya paham ya Bu ya. Oh boleh lah buat Ibu. Ya. Betul Bu. Salah satunya itu bahwa kalau Quran tuh harus dibaca, setelah itu dipelajari buat paham. Ya ini. Terima kasih Bu. Ini Bu. Ibu nih boleh ke Salam Baiti Umi. Silakan Ibu pilih mau yang di Sungajawi atau Perdana. Ini Ibu gratis Ibu. Kalau Ibu rambutnya berminyak, ketombe atau rontok. Kalau Ibu tidak mau kasih anak Ibu aja. Ya? Terima kasih Bu. Iya. Ketemu kita Bu ya. Kami biasa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Masih ada skip lah Ibu cucu. Oh iya. Mulailah nak ngerumpi lagi nih. Itu naluri kewangian. Ya Ibu-ibu. Ya isi. Masih ada tuh Bu. Masih ada Bu hadiah Bu. Tenang Bu. Masih ada hadiah Bu. Ibu-ibu. Isi Bu ya. Nih, mana Quran Bu? Ini masih ada hadiah lagi. Nah, Bu tadi tuh bahwa perintah membaca Al-Quran, Quran surah berapa? Tadi kan itu yang paham, supaya paham. Mana? Buat perintah awal-awal saya, Ibu tidak ada nyatat ya? Udahlah Ibu susah-susah. Saya tanya siapa nama suami saya? Siapa nama suami saya? Marah-marah ada saya ini. Siapa nama suami saya Bu? Alhamdulillah. Kata dia ini pula. Wan Mahmud pula. Ya, Sarip Mahmud Al-Qadhi. Ibu ya. Baca Bu, Qurannya Bu, baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan dan lestarikan. Adakah Arsa? Adakah Ida? Masya Allah, ya Allah. Coba Bu setia semua kawan-kawan saya ini. Itu kawan waktu muda Kak Ida. Maaf ya kawan-kawan yang tidak disebutkan ya. Nah ibu-ibu apalagi ya? Apalagi tadi itu Quran surah berapa kita tuh wajib baca Qurannya. Quran surah berapa? Iya ibu ini betul. Ibu kelima baca Quran Ibu ya. Alhamdulillah masih ada Bu, tenang Bu. Untuk ahli surga masih ada semuanya. Nah sekarang baca, pelajari. Setelah pelajari kita amalkan. Nggak ada nyatet lagi kayak ini. Quran surah berapa kita harus amalkan. Karena awal-awal dicatat. Apalagi ini nak ditanya ini. Oh ya udah, ini aja deh. Quran surah berapa? Salah. Salah. 3 ayat 79 itu harus bukan, salah. Makanya ibu saya dicatat dong. Nih saya tunjukkan caranya. Dicatat misalnya Bu, disuruh ta'awuz, baca Quran ta'awuz, ujungnya dikasih 16 ayat 98. Sedekah sesuai kesanggupan 7.242. Itu jadi enak Bu ya. Oh iya. Oh itu. Oke, Bu. Ibu-ibu ada yang bisik-bisik nggak tahu saya.
Nama saya Leni Lindiawati, Bu. Biasa dipanggil Umi Leni. Ya, yang bebek saya tuh Sarip Mahmud Al-Kadri, yang pembalap tuh, Bu. Ya tidak, Bu. Yang udah kenal sih kenal ya. Iya, Bu ya. Terus suami saya sih enggak ikut caleg, tapi kalau ada teman-teman yang mau caleg nggak apa-apa, dukung lah. Ya, Bu ya. Itu, Bu. Nama coba saya minta kawan-kawan saya di sini yang ikut caleg, mana tunjuk tangan? Satu aja. Ya, Ibu ini kita bantu, tapi Ibu harus mengamalkan Quran ya. Bantu siar Islam. Kita dukung ibu-ibu. Ibu Agustia. Nomor berapa? Nomor 7. Tusuk Bu Agustia. RI 1. Oh iya. Partainya, Bu, partai apa? Partai PKS. PKS ya, Bu ya? Ya, sebenarnya sih susah, Ibu ya, karena di sini banyak partai kan, cuman siapapun boleh lah kita dukung, yang penting niatkan mencari ridha Allah ya. Bu, Quran surah berapa? Bahwa kita sedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Wah, mantap ya, Ibu ya. Ini, Bu, dapat Quran. Siap, Bu. Bu Riti kantor pajak ya. Saya biasa berapa saya tidak bayar pajak. Dia lah kena ketemu kan lagi orang pajak. Bu, ya. Qurannya dibaca, Bu. Baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan, lestarikan. Ya, 271. Sukses. 271. Ya, Bu. Saya lihat lagi masih ada enggak hadiahnya? Udah mau selesai kah? Sudah kah? Sudah ya? Oh, udah, Bu, katanya, Bu, udah jam 11. Udah jam 11. Ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, terima kasih. Hujan masih. Terima kasih, kita udah dipertemukan Allah. Semoga nanti kita ditemukan Allah ya, Bu ya. Selalu mendoakan ibu-ibu walaupun kita jarang ketemu ya. Selalu mendoakan, selalu niatkan apa yang kita buat, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.